Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Amelia Surya Putri dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 2205121401. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literatur review di bidang pemodelan dan simulasi. Artikel yang pertama ada pemodelan dan simulasi sistem antrian pelayanan pelanggan menggunakan metode Monte Carlo pada PT Pos Indonesia Persero Padang. Penulis dari artikel tersebut ada Raja Ayu Mahesha, Leni Mardianti, dan Rini Sofia yang diterbitkan pada tahun 2017. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis sistem antrian pelayanan pelanggan yang terjadi di PT Pos pada loket pengiriman. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode Monte Carlo dengan sistem antrian multi-channel single pass dan menggunakan software Arena dalam membuat model simulasinya. Observation atau terjun langsung ke lapangan dan melakukan riset perpustakaan serta penelitian laboratorium. Kemudian ada hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bentuk simulasi yang menggunakan software Arena pada layar desktop. Kemudian kesimpulannya, dengan menggunakan metode Monte Carlo dengan sistem antrian multi-channel single pass untuk menganalisis antrian pelayanan pelanggan di loket pengiriman PT Pos Indonesia Persero Padang, ternyata pelayanan yang dilakukan sudah optimal karena tidak terjadi antrian yang terlalu panjang. Setelah disimulasikan menggunakan software Arena dengan sistem antrian multi-channel single pass, tidak jauh beda dari hasil pencarian manualnya. Lalu yang kedua, artikel yang kedua ada pemodelan simulasi sistem antrian pelayanan server terhadap pelanggan percetakan XYZ menggunakan Arena. Penulis dari artikel tersebut adalah Wahyu Bagas Laksana, Atik Febriani, Dini Rahmawati yang diterbitkan pada tahun 2021. Artikel tersebut memiliki tujuan untuk menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimalisir waktu antri dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani. Metode penelitiannya menggunakan software Arena untuk menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan sesuai sistem yang ada. Menggunakan software Arena dikarenakan dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software Arena mudah dipahami. Kemudian ada hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian dari artikel tersebut diperoleh mengurangi waktu antri dan memaksimalkan pelayanan dengan menambah satu loket di masing-masing server. Dalam Arena, pengguna dapat membangun model eksperimen dengan menggunakan modul-modul pada Arena yang menyatakan proses atau logika. Garis penghubung digunakan untuk menyatakan hubungan antar modul atau menyatakan aliran entitas. Software Arena dapat terintegrasi dengan baik terhadap teknologi Microsoft termasuk Visual Basic. Untuk kesimpulannya, berdasarkan model simulasi yang dibuat menggunakan software Arena, terdapat kesimpulan bahwa penambahan jumlah loket pada masing-masing server dapat mengurangi waktu antri pelanggan sebelum dilayani operator dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh percetakan XYZ. Lalu di artikel ketiga ini ada analisis pemodelan sistem antrian dan pelayanan pada Samsat ketintang simulasi menggunakan tools AnyLogic. Penulis dari artikel tersebut ada Feby Fitriani, Silvana Puspanabila, dan Rais Bagus yang diterbitkan pada tahun
2018. Tujuan dari artikel tersebut adalah untuk mengetahui sistem antrian yang diterapkan oleh Samsat di Ketintang apakah sudah efektif dan seberapa maksimal pemanfaatan karyawannya. Untuk metode penelitiannya menggunakan model MMS. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yang berdasarkan data dan angka. Untuk metode pengumpulan datanya melalui observasi, yaitu melihat secara langsung beberapa hal yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut. Hasil penelitiannya, dari hasil perhitungan yang menggunakan model MMS, didapatkan bahwa sistem pelayanan yang digunakan oleh Samsat Ketintang masih belum efektif. Hasil dari perhitungan menggunakan model MMS didapatkan rata-rata kedatangan pelanggan adalah 2,978 menit dan rata-rata laju pelayanan adalah 16,141 menit. Tingkat kesibukan yang dihasilkan sebesar 9,2% dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 6.282,9. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pelayanan yang digunakan oleh Samsat Ketintang tidak efektif dan harus dilakukan pembenahan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan data asli yang didapatkan dari observasi tersebut, sistem pelayanan di Samsat Ketintang belumlah maksimal atau efektif. Tingkat kesibukan yang dihasilkan sebesar 9,2% dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 6.282,9. Sedangkan rata-rata kedatangan pelanggan adalah 2.978 menit dan rata-rata laju pelayanan adalah 16,141 menit. Maka dari itu, diperlukannya perbaikan dari pelayanan tersebut agar optimal. Selanjutnya di artikel keempat ada simulasi model antrian optimal loket pembayaran parkir. Penulis dari artikel tersebut adalah Taufikur Rahman yang diterbitkan pada tahun 2016. Dari artikel tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui apakah jumlah loket pembayaran parkir di Universitas Esa Unggul sudah optimal dalam melayani pelanggan. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode simulasi promodel dan model antriannya untuk mengetahui kinerja loket pembayaran parkir, di mana hal tersebut untuk memberikan gambaran dari suatu sistem nyata dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem. Kemudian dengan metode observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian yang bersangkutan. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk menganalisis dan mengambil keputusan. Hasil penelitian dari artikel tersebut yaitu hasil perhitungan dan simulasi promodel diperoleh bahwa jumlah loket optimal untuk loket pembayaran parkir motor di Universitas Esa Unggul adalah sebanyak 2 loket. Kinerja antrian untuk kondisi saat ini khususnya pada loket pembayaran parkir motor yang menggunakan 2 loket sudah optimal. Perhitungannya diperoleh tingkat pelayanan dan kinerja antrian optimal terdapat pada jumlah loket pembayaran parkir motor sebanyak 2 loket. Dengan rincian kinerjanya adalah probabilitas tidak adanya pelanggan atau motor dalam sistem antrian sebesar 0,3249, lalu jumlah pelanggan atau motor rata-rata dalam sistem antriannya sebesar 1,4257, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan atau motor dalam antrian atau sedang dilayani sebesar 0,0475, lalu jumlah pelanggan atau motor rata-rata yang menunggu dalam antrian sebesar 1,4749 dan waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan atau motor untuk menunggu dalam antrian sebesar 0,0492. Dari hasil simulasi promodel diperoleh tingkat pelayanan dan kinerja antrian optimal terdapat pada model 2 lajur dengan nilai rata-rata persen idle sebesar 51,17.
Kesimpulannya dari artikel tersebut, dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa jumlah loket yang optimal pada Universitas Esa Unggul adalah sebanyak 2 loket. Untuk penelitian selanjutnya, menggunakan metode atau model antrian lain agar dapat diketahui perbandingan kinerjanya. Kemudian, artikel yang kelima adalah pemodelan dan simulasi sistem antrian pusat kesehatan masyarakat di salah satu Kabupaten Sleman menggunakan software Flexim. Penulis dari artikel tersebut ada Denis Kusuma, Dwi Anggraini, Farel Alfaiz, yang diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan dari artikel tersebut adalah untuk mengetahui seberapa optimalnya pelayanan sistem antrian pada Puskesmas Turi Sleman. Metode penelitiannya menggunakan software Flexim untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem antrian di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman. Selain itu, menggunakan beberapa tahap identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, kemudian membuat simulasi model serta analisisnya. Lalu, hasil penelitiannya, hasil dari simulasi software Flexim menunjukkan bahwa performansi pelayanan sistem antrian pada Puskesmas X yang dinilai belum cukup optimal. Dari beberapa lokasi yang ada di Puskesmas masih mengalami idle yang tinggi, seperti pada nomor antrian dan kasir. Dalam memperbaiki sistem antrian pada Puskesmas X dapat dilakukan dengan cara menambah operator pada poli umum, poli KIA, dan pada bagian apotek. Hasil dari eksperimen tersebut dapat mengurangi rata-rata waktu tunggu pada tempat antrian pusat dan tempat antrian sebelum apotek. Yang terakhir kesimpulan, performansi pelayanan sistem antrian pada Puskesmas Turi Sleman belum cukup optimal. Hal ini bisa dilihat dari beberapa lokasi yang ada di Puskesmas masih mengalami idle yang tinggi seperti pada nomor antrian dan kasir. Hal tersebut memang disebabkan dalam melakukan proses tersebut tidak memiliki waktu yang lama. Hasilnya dapat mengurangi rata-rata waktu tunggu pada tempat antrian pusat dan tempat antrian sebelum apotek. Dengan begitu, dapat mengurangi rasa kecewa dan bosan yang dialami pasien ketika berobat di Puskesmas X dan dapat meningkatkan pandangan yang baik dari masyarakat. Jadi, dari kelima artikel tersebut sama-sama membahas tentang analisis sistem antrian pelayanan. Tetapi ada beberapa yang berbeda dari segi penggunaan cara untuk mengetahui dan menentukan sistem antrian tersebut agar sistemnya dapat digunakan secara optimal. Ada yang sistemnya berhasil digunakan secara optimal dan ada beberapa sistem yang masih harus diperbaiki agar sistem antrian tersebut dapat digunakan secara efektif dan menghemat waktu tunggu bagi para pelanggan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.